Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Habibi, berasal dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 10. Baiklah, saya akan menjelaskan kertas kerja. Yang ada di dalamnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, dan neraca. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengerjakan kertas kerja. Sebelumnya, saya akan melihatkan tabel dari neraca saldo dan tabel dari jurnal penyesuaian. Toko Sembako Ina, neraca saldo, periode 31 Januari 2021, ini tabelnya. Dan Toko Sembako Ina, jurnal penyesuaian, periode 31 Januari 2021, dan ini tabelnya. Baiklah, kita lanjut untuk mengisi kertas kerja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memindahkan data neraca saldo ke dalam tabel neraca saldo. Yang pertama yaitu kas yang ada di debit 20.270.000, asuransi DWR di muka 1.200.000 di debit, piutang dagang 7.300.000 di debit, persediaan barang dagang 5 juta di debit, perlengkapan 1.500.000 di debit, peralatan 6 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan 1 juta di kredit, utang dagang 7.200.000 di kredit, utang bank 5 juta di kredit, modal ina 24.700.000 di kredit, prive 300 di debit, penjualan 10.100.000 di kredit, return penjualan 200 di debit, potongan penjualan 160 di debit, pembelian 5.200.000 di debit, return pembelian 300 di kredit, potongan pembelian 30.000 di kredit, beban sewa 1.200.000 di debit. Jadi jumlahnya di debit 48.330 dan di kredit 48.330, sama hasilnya. Dan langkah kedua yaitu kita pindahkan data dari jurnal penyesuaian tadi. Baiklah, pada langkah yang kedua kita akan memindahkan data jurnal penyesuaian ke dalam tabel jurnal penyesuaian. Yang pertama, ikhtisar laba rugi 5 juta di debit. Kita cari nama akunnya. Apabila tidak ada, kita buat di bawahnya ikhtisar laba rugi yang kita taruh di debit 5 juta. Dan yang kedua, persediaan barang dagang awal di kredit 5 juta. Kita cari nama akunnya. Ini persediaan barang dagang di di kredit 5 juta. Yang ketiga, persediaan barang dagang akhir 4 juta di debit. Kita cari ini persediaan barang dagang di debit 4 juta. Kita lanjut, ikhtisar laba rugi di kredit 4 juta. Sudah kita buat tadi ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 4 juta. Kita lanjut, beban gaji 2 juta di debit. Kita cari beban gaji. Apabila tidak ada, kita tulis lagi beban gaji di debit sebesar 2 juta. Kita lanjut, utang gaji di kredit 2 juta. Apabila tidak ada, kita buat di bawahnya lagi utang gaji di kredit sebesar 2 juta. Kita lanjut, beban perlengkapan 500.000 di debit. Kita cari beban perlengkapan. Apabila tidak ada, kita tulis lagi di bawahnya beban perlengkapan di debit sebesar 500.000. Dan kita lanjut, perlengkapan di kredit sebesar 500.000. Perlengkapan ada tadi, perlengkapan di kredit sebesar 500.000. Dan kita lanjut, beban penyusutan peralatan di debit sebesar 600.000. Beban penyusutan peralatan tidak ada, kita tulis lagi di sini dan kita buat 600.000 di debit. Kita lanjut, akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit sebesar 600.000. Kita lanjut, beban asuransi
100.000 di debit. Beban asuransi tidak ada, kita buat lagi di bawah sebesar 100.000 di debit. Kita lanjut, asuransi belum dibayar di muka. Sewa asuransi dibayar di muka. Kita cari, apabila tidak ada, kita lanjut, asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 100.000. Ada tadi, asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 100.000. Kita lanjut, sewa dibayar di muka 1.100.000 di debit. Sewa dibayar di muka tidak ada, kita tulis lagi, sewa dibayar di muka 1.100.000 di debit. Beban sewa 1.100.000 di kredit. Ada beban sewa 1.100.000, kita taruh di kredit. Selanjutnya kita jumlahkan jurnal penyesuaian di debit sebesar 13.300.000 dan jurnal penyesuaian kredit 13.300.000. Nah, hasilnya tetap sama. Langkah ketiga yaitu menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke dalam neraca saldo disesuaikan. Baiklah, saya akan mencari neraca saldo disesuaikan. Apabila debit ketemu dengan debit, hasilnya akan dijumlahkan. Atau kredit ketemu dengan kredit, hasilnya tetap dijumlahkan. Sebaliknya, apabila debit ketemu dengan kredit, hasilnya dikurang. Atau kredit ketemu dengan debit, hasilnya dikurang. Kita mulai yang pertama. Apabila kasnya berdiri sendiri, yaitu di debit 20.270.000, maka langsung kita salin di neraca saldo disesuaikan di debit 20.270.000. Dan kita lanjut, asuransi dibayar di muka di debit 1.200.000 dan di kredit 100.000. Maka kita cari selisihnya, yaitu 1.100.000 kita taruh di debit karena debit masih paling besar. Kita lanjut, piutang dagang 7.300.000 muncul sendiri, maka kita tulis langsung 7.300.000 di debit. Kita lanjut, persediaan barang dagang 5 juta di debit dan di debit 4 juta, jadi kita jumlahkan hasilnya 9 juta dan 5 juta juga di kredit, maka kita cari selisihnya dan hasilnya 4 juta, kita taruh di debit karena hasil debit masih besar. Kita lanjut, perlengkapan 1.500.000 di debit dan di kredit 500.000. Maka kita cari selisihnya, yaitu 1 juta. Kita taruh di debit karena di debit masih besar. Selanjutnya, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bank, modal ina, dan prive, penjualan, return penjualan, potongan penjualan, dan pembelian, return pembelian, potongan pembelian, itu kan muncul sendiri. Maka kita salin aja langsung ke neraca saldo disesuaikan. Kita ikuti yang ada di awal. 1.600.000 di kredit 7.200.000, kredit 5 juta, 24.700.000 di kredit 300.000. Di debit 10.100.000 di kredit 200.000 di debit 160.000 di debit 5.200.000 di debit 300.000 di kredit 30.000 di kredit 100.000 di debit. Dan kita lanjut, ikhtisar laba rugi 5 juta di debit dan 4 juta di kredit, maka kita cari selisihnya yaitu 1 juta. Lanjut, beban gaji 2 juta di debit, maka dia muncul sendiri, langsung kita tulis disesuaikan 2 juta di debit. Dan kita lanjut, utang gaji 2 juta berdiri sendiri juga, kita 2 juta. Beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban asuransi dan sewa dibayar di muka berdiri sendiri, maka kita tulis saja di sini 500.000, 600.000, 1.100.000 di debit. Dan kita jumlahkan, hasilnya tetap sama, yaitu 50.930.000 di debit dan 50.930.000 di kredit. Selanjutnya, saya akan memindahkan neraca saldo disesuaikan
Apabila akun real kita masukkan ke kolom neraca dan akun nominal kita masukkan ke kolom laba rugi. Cara mengetahuinya yaitu apabila nomor akunnya 1, 2, dan 3 itu merupakan akun neraca, kita akan masukkan ke neraca yang seperti 11, 112, 113 sampai prive 1312. Itu kita masukkan ke kolom neraca. Kita salin langsung di neraca saldo disesuaikan, kita masukkan ke neraca 20 juta 270, 1 juta 100, 7 juta 300, 4 juta, 1 juta, 6 juta di debit, 1 juta 500, 7 juta 200, 5 juta 24 juta 200 di kredit. Dan apabila 4, 5, dan 6 kita masukkan ke akun nominal yang ada di laba rugi, yaitu 10 juta 100 di kredit, 200.000 di debit, 160.000 di debit, 5 juta 200 di debit, 300.000 di kredit, 30.000 di kredit, dan 100.000 di debit. Kita lanjut ke ikhtisar laba rugi dengan nomor akun 5, yaitu 5 terdapat kita masukkan ke akun ikhtisar laba atau rugi, yaitu 1 juta di debit. Beban gaji masih di akun nominal, yaitu kita masukkan ke tabel laba rugi 2 juta. Kita lanjut beban perlengkapan utang gaji di akun 2, nomor akun 2, yaitu kita masukkan ke akun real, yaitu akun real neraca, yaitu 2 juta di kredit. Kita lanjut beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, beban asuransi, yaitu nomor akun 6, maka itu termasuk akun nominal, maka kita masukkan ke laba atau rugi 500.000, 600.000, 100.000. Dan yang terakhir sewa dibayar di muka termasuk akun real, kita masukkan ke neraca 1.100.000 di debit. Maka langkah selanjutnya kita jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian kita cari selisihnya. Pada kolom laba rugi di debit dengan hasilnya 9.860.000 dan di kredit 130.000. Jangan heran hasilnya berbeda karena kita akan mencari selisihnya. Di kredit kan terdapat yang besar dan di debit di kecil, maka 10.430 kita kurang 9.860, hasilnya 570. Kita taruh di bawah debit, di bawah 9.860 kita taruh, dan kita hasilnya kita jumlahkan 9.860 tambah 570, hasilnya 10.430, dan di kredit sama 10.430, tinggal kita salin aja. Lanjutnya untuk kolom neraca di debit 41.070 hasilnya, dan di kredit 40.500. Di kredit terlalu kecil daripada di debit, maka kita cari selisihnya 41.070 dikurang 40.500, dan hasilnya 570 kita taruh di kredit, dan 40.500 kita tambah 570, hasilnya 41.070.000. Debit sama 41.070.000. Selisih antara neraca dan laba rugi sama 570.000.